Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kembali lagi di kelas ke-23 ya daripada kitab Syarah Kalambawi ini. Yang lalu kita sudah sampai di munfasilah hakikiyah ya. Apa makna mani'atul khulu, apa makna mani'atul hakikiyah, mani'atul jama' wala yabqa syai'an katsiran ya. Ini daripada mabahis syartiyah munfasilah ini. Nuhawil kita menyelesaikan syartiyah munfasilah di kelas ini, dan insyaallah bidarsilati kita akan masuk di dalam babu lawazimul qadaya. Lawazimul qadaya atau ahkamul qadaya daripada tanakut wal ukus ya. Ini kalau kita sudah sampai tanakut wal ukus ya, ini kelas ya, ini kita sudah melihat daratannya. Masya Allah, ada pantai di sana. Masya Allah. Jadi wah, kita sudah mengetahui beberapa ahkam daripada mani'atul jama' wal khulu. Al-an wasolna ila qaulihi tsumma inna kullan ya, betul? Sila dibaca Ustaz. Ainuddin Burhanuddin. Betul namanya betul. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi syaikhina fid darain. Amin 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 ya Rabb. Thumma inna kullam minal munfasilati thalathah imma inadiyatun aw ittifaqiyah. Kemudian munfasilat daripada mani'atul hakikiyah atau mani'atul khulu faqat atau mani'atul yakni munfasilat salah satu ya imma mani'atul khulu mani'atul hakikiyah, mani'atul khulu faqat atau mani'atul jama' faqat. Itu namanya mani'atul atau munfasilatus salat. Ayo, imma dia itu inadiyah atau dia itu ittifaqiyah. Cuma kita mesti mengetahui makna inadiyah di sini bukan maknanya seperti di dalam syartiyah muttasilah, ada makna yang lain. Dan makna ittifaqiyah di sini mempunyai makna yang lain daripada yang ada di syartiyah muttasilah, yang mana dimutasilahkan luzumiyah itu kan maknanya adalah antara kedua muqaddam wa tali itu ada semacam iliyah, sawaun dia itu illatun atau maklulun, atau dia itu maklulun li illatin ukhra atau maklula li illatin ukhra. Di dalam munfasilah itu mempunyai makna yang berbeda. Apa itu? Saya ibadah qalil dijelaskan apa itu inadiyah. Dia tak susah, itu kan juga tak susah bidu tarkis bas. Ya, ini tak sesusah yang kemarin insyaallah. ini susah sedikit tapi tak susah yang kemarin. Ayo. Fal-inadiyatu ma hukima fihi bitanafi li'illatin mujabatin. Li'illatin mujibatin, bukan mujabatin, mujibatin. Yani yang namanya inadiyah itu adalah yang dihukumi dia itu tanafi. Maka tanafi antara muqaddam dan talinya itu ada tanafi. Apa tanafi itu? Antara keduanya itu ada enti. Itu namanya tanafi. Yani kalau ada ini tidak ada ini, ada semacam gaduh antara keduanya. Yani enti. Tapi entinya itu karena ada ilah, dia bukan saja semacam itu, tapi karena ada ilah. Lah, apa yang menjadikan muqaddam itu enti dengan tali ataupun sebaliknya? Kenapa semacam itu? Ada ilah. Lah, iya, apa ilahnya itu? Saya ila nau'in minar tanakut. Akan kembali kepada semacam kontradiksi antara keduanya. Sila dibaca kemudian. Wa dzalika bi an ya'khudha ma'a syai'i naqidahu aw musawi naqidihi kama fil haqiqah. Wa dzalika bi an ya'khudha ma'a syai'i naqidahu. Ya, ini seseorang itu ambil dengan syai' naqidahu. An ya'khudha ma'a syai'i naqidahu. Kalau Anda nak membuat munfasilat hakikiyah, Anda mesti menggunakan antara dua perkara. Ma'a syai'i naqidahu. Ma'a dzalika syai', Anda ambil untuk talinya itu naqidu dzalika syai'. Dan sudah saya katakan, apa nakidnya sesuatu, Anda kena tambahi apa? La. Jadi kalau Anda cakap hadza imma insanun au la.
Ini namanya apa? Nakid. Atau hada imma insanun aula insan. So tengok. Anta khuda ma'a syai'i nakidu dzalika syai'. Hati-hati ini nanti mu'alifnya itu salah. Salah karena hadi ya ini mantik ini ketika Anda mungkin belajar di level-level awal mungkin mudah, ketika sudah masuk dalam-dalam bidu apa namanya? Bidu dikotun nador. Perlu dikotun nador wa bidu sobr. Ala qiraatin nusus. Nason kalimah-kalimah agar Anda apa namanya? Paham. Dan yakni bidu sofaidin tidak terburu-buru, bidu santai, tak ada apa namanya, tak ada urusan apa, istri tak bebel, anak tak bebel, baru boleh apa namanya, boleh paham. Hada imma insanun aula insan an yukhada ma'a syai' nakidu dzalika syai'. Apa nakidnya hada syai'? La insan. Atau musawi li nakidi. Apa itu musawi nakid? So, ini penting. Musawi nakid yang mafhumnya berbeda dengan mafhumnya nakid, tapi misdaknya sama dengan misdaknya nakid. Mungkin kalau di insan tidak bisa. So, tengok. Hadal adadu imma zaujun, nakidnya zaujun apa? Bagaimana saya ajarkan bagaimana untuk aywa aula zauj. Ini nakid. Apa itu musawi nakid? Musawi nakid sesuatu yang mafhumnya berbeda dengan la zauj, tapi misdaknya sama dengan la zauj. Apa itu? Fardun. Fardun ini bukan nakidnya zauj. Salah kalau orang kata itu nakidnya zauj. Karena nakidu kulli syai' Anda tambahi la zaujun au la zauj. Itu nakidnya. Tapi ada sesuatu yang musawin nakid. Apa itu musawin nakid? Sesuatu yang mafhumnya berbeda dengan nakid, tapi misdaknya sama. Misdaknya fardun dan la zauj sama. Tidak berbeda. Mafhumnya berbeda. Mafhumnya berbeda. Itu namanya musawi lin nakid. Untuk Anda itu menggunakan apa? Untuk Anda itu membuat munfasilatun hakikiyah, Anda mesti menggabung antara syekh dengan nakidnya atau syekh dengan musawi nakidnya. Baru dikatakan dia itu munfasilah hakikiyah inadiyah. Aywa. Kemudian wa imma ma huwa akhassu min nakidaihi kama fi mani'atil jam'i aw ma huwa a'ammu min naqidihi kama fi wallahu a'lam. Ini mani'atil mungkin bukan nakidaihi tapi akhassu min nakidi. Akhassu min nakidi. Sekarang bagaimana cara Anda untuk membuat mani'atul jama'? Anda membuat mani'atul jama' dengan cara Anda membuat satu infisol dengan sesuatu dan yang lebih khusus daripada lawannya sesuatu tersebut. Hada imma syajarun. Imma syajarun, atau kita ikut misalnya sini saja. Apa? Hajarun atau syajarun. Jangan saja hajar, biar lebih mudah. Biar tak memindahkan. Hajar. Apa lawannya hajar? La hajar. Lawannya la hajar. La hajar adalah lawannya hajar. Untuk membuat mani'atul jama' yang inadiyah, Anda mesti menggabung caranya untuk membuat talinya dengan cara lebih khusus daripada nakid muqaddamnya. Muqaddamnya adalah hajar. Talinya mesti lebih khusus daripada nakidnya hajar. Apa nakidnya hajar? La hajar. Apa yang lebih khusus daripada nakidnya la hajar? Apa yang lebih khusus daripada nakidnya hajar? Au syajar. Syajar lebih khusus daripada la hajar. Karena la hajar bukan batu, kereta juga bukan batu. Betul apa tidak? Manusia juga bukan batu. Tilam juga bukan batu. Maknanya syajar juga bukan batu. Maknanya la hajar lebih umum daripada syajar.
Syajar lebih khusus daripada la hajar. Bukankah ini maknanya an yuraqaba syai' ma'a ma huwa akhassu min nakidi dalika syai'. Sahabat, jadi tengok apa taklikannya. Siapa yang taklik ini? Bila-bila oke taklikannya ini. Tahqiq wa taklik Abdullah Hijmu Hajdunamus atau siapa. Bila-bila taklikannya bagus, bila-bila paling sedikit. So, mislu hadza syai' imma hajarun au syajarun. Sama kan? Ayo. Idil hajar akhassu min nakidis syajar loh. Bukan begitu. Hajar lebih akhos daripada nakidus syajar. Bukan semacam itu caranya. Syajar yang lebih akhos daripada nakidul hajar. Anta terbalik ayuhan nas. Terbalik di sini, anta terbalik. Karena untuk membuat satu qadiyah, anta mesti syai' wa akhassu min nakidi dalika syai'. Yakni hajar nakidnya lebih umum daripada syajar. Maknanya syajar lebih akhos. Wa huwa la syajar li anna kulla hajarin la syajar wala hadza huwa wajhul umum. Yang saya katakan bahasanya ini terbalik. Nanti pun di mani'atul khulu juga terbalik juga. Keterbalik juga. Subhanallah, bidu sober. Hal-hal semacam ini di dalam mantik ini bidu sober. Ya, ini antum merasa lebih alim daripada mu'alifnya. Dalam masalah ini iya. Apa masalahnya itu apa ya nih? Jadi kita mesti lebih bodoh ya nih. Mesti lebih bodoh. Wah, antara mutakabir. Mutakabir emangnya nyatanya semacam itu kok. Bukan nyatanya saya mutakabir. Nyatanya apa namanya? Ini memang salah. Orang-orang itu bila-bila itu tak tahu. Belajar di mana saya pun pelik. Semuanya suudon terus. Kama fi mani atal jama au ma huwa a'ammu min nakidi. So tengok dari awal kan. An ya'khudha ma'a syai'i nakidahu. An ya'khudha ma'a syai'i ma huwa a'ammu min nakidi. Hada takunu kalam saliman, takunu jumlah mufidah. Anta ambil dengan sesuatu yang mana sesuatu itu lebih umum daripada nakidnya sesuatu yang awal. Hada huwa yakni. Contohnya Zaidun imma fil bahri kan, aula yadrok kan, contohnya macam itu kan. Itu mani'atul khulu. Oke. Anda mesti amik dengan fil bahri. Maaf. Fil bahri atau fil bahri? Betul. Fil bahri aula kejap. Betul. Zaidun imma fil bahri aula yadrok. Anta mesti ambil sesuatu yang lebih umum daripada nakid fil bahar. Apa nakidnya fil bahar? La bahar. La bahar kan? La bahar. La bahar adalah lawangnya daripada bahar. Anta mesti ambil sesuatu yang lebih umum daripada nakid la bahar. Apa itu? La Zaidun imma fil bahri au la yagrok. La yagrok ini a'am, lebih umum daripada la bahar. Ini mesti terjadi, Ustadz Afdol, untuk dijadikan qadiyah ini mani'atul khulu. Maknanya mani'atul khulu adalah sebuah qadiyah yang tersusun daripada sesuatu dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang kedua lebih umum daripada lawan sesuatu yang pertama. Jadi, sekarang baqiya syai'un wahid. Kenapa kok la yagrok lebih umum daripada la wilayah, la bahar? Kenapa? Soalnya bila-bila Anda pikir macam mana lebih umum? Sahih ya ini. La bahar la yashmur illa ghairul bahar. Soalnya la bahar itu mereka kan tidak laut,
Tidak laut itu di sini makna tidak laut ini kan maun kathir. Maknanya la bahar ini la yasmul ilal bar saja, ilal daratan saja. Jadi jidan. La yagrok lebih umum daripada bar. Karena Anda tidak tenggelam, yasmulul bahri, yasmulul bahro wal barro. Anda tidak tenggelam. Sekarang di daratan tidak tenggelam saya. Di laut juga tidak tenggelam kan. Fa la yagrok yasmulu al barro wal bahro. Ai Allah bahar wal bahar. La yagrok yasmul la bahar wal bahar. Sedangkan la bahar la yasmul illa wahidan. La yagrok yasmul ithnain. Dari sini la yagrok Fahim ta'alan. Ada huwa. Karena itu mani'atul khulu lebih umum, yakni mani'atul khulu tersusun daripada syai'un wa ma huwa a'ammu min naqidihi. Hadza huwa wajhul a'amiyah. Al-an naro bagaimana mu'aliknya yuhalil hadzal iskal. Mithlu Zaidun imma an yakuna fil bahr wa imma an la yagraq. Id kaunu Zaidin fil bahr a'ammu fil jar ini fil bahr ya salah itu. Fil bahr a'ammu nakid adamu igrokihi. Bukan a'ammu nakid adamu igrokihi. Salah. Adamul igrok a'ammu min nakidil bahr. Bukan bahr a'ammu min nakidi adamil igrok. Terbalik ayuhan nas. Atau terbalik itu. Terbalik. Wa huwa igrokuhu. Li'annal gharaq la yakunu illa fil bahr. Ini macam mana kalau Anda buat sebaliknya? Tidak akan a'am ya. Ini jadi kalau kita sebaliknya ya. Fil bahr lebih umum daripada gharaq. La yagraq nakidnya gharaq. Menurut tahlilnya mu'alik ini, gharaq bahar mesti lebih umum daripada gharaq. Saya kun sa'ab. Bagaimana bahar lebih umum daripada gharaq? Dengan takwil saya sahal. Bahwasanya adamul gharaq a'am daripada la bahar. Karena Anda bisa tidak tenggelam walaupun fil bahar. Bisa tidak tenggelam, bisa fil bahar wa adamul bahar. Wa hadza huwal murad kan? yakni la yumkin an yakuna fil bar wa la yagraq. Wa hadza huwal makna. Dengan takwilannya mu'alik sa'ab suya ya. Jangan tidak. Oke, kemudian wa amsilatuha ma marra fil matan. Dan contoh-contohnya adalah ma marra fil matan. Ini daripada mani'atul hakikiyah, mani'atul jama' dan mani'atul hulu. Contohnya sudah lewat yang ada di matan. Aywa wal ittifaqiyah. Aywa. Sekarang munfasilat ittifaqiyah tidak ada nau'ut tanakut antara muqaddam dan tali. Maknanya ketika di ittifaqiyah di dalam munfasilatun hakikiyah tidak ada sesuatu itu ma'a syai' wa naqiduhu, tidak ada semacam itu. Atau syai' ma'a ma huwa akhas min naqidihi di dalam mani'atul jama' tidak ada. Atau syai' dengan ma huwa akhas ma huwa a'am min naqidihi tidak ada di dalam mani'atul hulu. Jadi antara dua perkara ini tidak ada tidak ada hubungan semacam itu. Cuma fil waqi' terjadi. Tapi kalau kita tengok hubungannya antara muqaddam dan tali tidak ada semacam itu. Maknanya wujudu hadza fil waqi' mujarrad ittifaq saja, kebetulan saja. Bagaimana itu? Al-anar. Ayo. Wal ittifaqiyatu ma hukima fihi bitanafi bimujarrad ittifaqil juz'ain fi dzalika bila amrin mujibin. Wa dzalika bi alla yu'khad. Ayo ya, wal ittifaqiyah itu yang dihukumi tanafi antara muqaddam wa tali cuma karena ada ittifaqul tanafi bainal juz'ain ya. Pas ada ittifaqul tanafi bainal juz'ain saja fil waqi' tanpa ada mujib. Ayo. Wadzalika bi alla yu'khadha ma'a syai'i naqiduhu aw musawina. Contohnya di dalam munfasilatun hakikiyah, muqaddam dan tali itu hubungannya bukan syai' ma'a naqidihi atau syai' ma'a musawi naqidihi, bukan semacam itu hubungannya antara
muqaddam wa tali di dalam apa namanya? Mani'atun hakikiyah. Kalau dia itu ittifaqiyah. Ayo. كما في الحقيقية الاتفاقية ولا ما هو أخص من نقيضه كما في مانعة الجمع الاتفاقية. Begitu pula sesuatu tidak diambil dengan ma huwa akhassu min naqidihi, tidak seperti di dalam mani'atul jama' al ittifaqiyah. Wala ma huwa a'am min naqidihi kama fi mani'atil khulu al ittifaqiyah. Sekarang contohnya. Ini contohnya yang penting. Contohnya macam mana, Ustaz? Misalul haqiqiyah al-ittifaqiyah qauluna Misalul hakikiyah al ittifaqiyah. Qauluna hadza imma aswad aw la katibun lisyakhs al-aswad al-katib. Mani'atun hakikiyah apa? Ittifaqiyah. Apa? Hadza imma aswadu. Hadza imma aswadu au la katibun. Aula katib. Dia cakap semacam itu kepada orang namanya Zaidun. Yang mana Zaidun itu fil waqi apa? Li syakhsil aswadil katib. Zaidun itu sifatnya fil waqi dia aswad, hitam, dan katib, bisa baca dan tulis. Dia cakap semacam itu, saya cakap pada Zaidun hadza imma aswad aula katib. Maknanya dia itu mani'atun hakikiyah. La yajtami'an wala yartafi'an. Aswad aula katib. Kalau la yajtami'an, tengok. Kalau dia itu yajtami'an, maknanya dia itu aswad wala katib. Aswad la katib. Padahal syakhsnya aswad katib. Kalau yang tafi'an la aswad wa katib. Padahal aswad wa katib. Maknanya perkara ini mani'atun hakikiyah karena fil waqi ada Zaidun yang dia itu aswad dan katib. Kalau kita tengok daripada mafhumnya aswad wa katib, apakah antara keduanya itu syai' wa naqiduhu? Tidak. Apakah syai' wa musawi naqiduhu? Tidak. Maknanya adanya tanafi antara aswad wala katib di dalam qadiyah ini mujarradul ittifaq. Mujarradul ittifaq. Ayo, kemudian imma la aswad wala katibun lisyakhs al-mazkur wa mithalu mani'atil khulu al-ittifaqiyah qauluna hadza imma fi mani'atil mani'atul jama' belum? belum. Okey, wa mithalu mani'atil jam'il ittifaqiyah qauluna hadza imma la aswadu aw la katibun lisyakhs al-madhkur. Hadza yakni masih tetap Zaidun yang dia itu aswad wal katib. Bagaimana? Hadza imma apa? La aswadu wa la katib. Aywa. Hadza imma bukan aswad wa katib. Hadza imma la aswad au la katib. Ini adalah mani'atul jama'. Ittifaqiyah. Kenapa mani'atul jama'? Mani'atul jama' kan tidak bisa dua-duanya ada, tapi bisa dua-duanya hilang. Dua-duanya ada, maknanya hadza imma la aswad au la katib. Dua-duanya ada, maknanya la aswad wala katib kan? Padahal fil waqi orang ini aswadu dan katib. Dua-duanya tidak ada. Hadza imma la aswad lawannya apa? Aswad. La katib lawannya apa? Katib. Hadza imma aswad wa katib. Mungkin kan aswad wa katib. Z aswad wa katib. Tapi apakah ada hubungan antara sawad wa katib atau sawad wa adamul katib? Apakah hubungan ini akhos akhos min naqidihi? Yani apakah katib akhos min naqidil aswad wa wala aswad? Apakah semacam itu Anda memahami? Tidak. Ayo. ومثال مانعة الخلو الاتفاقية قولنا هذا إما أسود أو كاتب لهذا أيضا. أيوة. Mani'atul khulu al-ittifaqiyah apa? Hadza imma
Hada imma apa Ustaz? Imma aswadu au katibun. Aswad au katib. Orangnya aswad katib ya. Ini mani'atul khulu. Dia tidak mungkin ada kedua-duanya. Kalau ada kedua-duanya maknanya mani'atul khulu. Maaf, tidak boleh tidak ada dua-duanya. Karena kalau tidak ada dua-duanya, hada imma la. Kalau tidak ada dua-duanya, hada la aswad wala katib kan. Sedangkan wakilnya aswad wa katib. Karena itu yang taniul khulu. Tapi jamak boleh apa tidak dia? Boleh kan, mani'atul khulu maknanya tidak boleh hilang kedua-duanya. Kedua-duanya boleh ada. Kalau kedua-duanya ada apa? Hada aswadu dan katib. Aswadu katib kan boleh kan? Tidak ada masalah. Tapi antara aswad dan katib bukan a'am dan akhos. Wah. Li syakhsil madhkur ay al aswad wal katib tadi itu. Imma aswad au katib li hada aidan. Suma'lam aywa. ثم اعلم أن كل من مانعة الجمع والخلو بالمعنى المذكور مباين للحقيقية. Kemudian ketahuilah bahwasanya mani'atul khulu dan mani'atul jama' bil ma'nal madhkur. Apa itu bil ma'nal madhkur? Ya tadi itu. Bil ma'nal madhkur itu yang mani'atul khulu itu la yumkinu an yartafi'a, dan mani'atul jama' la yumkinu an yajtami'a, dan itu nanti bisa terjadi kalau seumpamanya murakkab daripada syai' wa akhos atau syai' wa a'am. Mani'atul khulu dan jamak, atau mani'atul khulu fakot, atau mani'atul jamak fakot, dengan makna ini dia itu mubayyin. Makna mubayyin itu mughayyir, berbeda. Mubayyin itu maknanya mughayyir ya. Ibn Taimiyah selalu mengatakan semacam itu. yakni Allahu mubayyinun li makhluqatihi ay mughayyirun. Karena baunun maknanya ikhtilafun. Hadza wa hadza fihi baunun syasi'un. Baunun syasi'un maknanya adalah perbedaan yang sangat besar. Baunun syasi'un mubayyinun. Bil makna al-madhkur mubayyinun lil hakikiyah. Maknanya mani'atul jama' faqat dan mani'atul khulu faqat bi maknahul istilahi. Maknanya berbeda dengan mani'atul hakikiyah. Halo wadih kan? Wadih tidak. Aywa. Waqat tutlaqoni aywa. Tapi kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang mani'atul jama' faqat atau mani'atul khulu faqat qad tutlaqoni. Kata-kata itlaq itu maknanya min haisul masodi, min haisul itlaq, min haisul istimal. Bukan maknanya asli. Karena itu hati-hati, di dalam kamus biasanya ada makna asli, ada itlaqot. Itlaqot itu bukan makna asli. Itlaqot adalah bagaimana Anda menggunakannya. Istilahnya itu adalah masodik daripada makna. Itu namanya apa? Itlaq. Contohnya banyak itlaqot itu, macam doroba. Anda akan tengok bahasanya makna doroba itu tiga pitch di dalam kamus itu. Doroba dengan makna amsilah, doroba dengan makna doroballahu masalan. Apa doroballahu? Allah memukul ya. Kan tidak. Kan tetapi di setiap apa namanya? Di setiap penggunaan doroba itu pasti ada makna yang berkaitan dengan makna asli. Itu bukan hanya di dalam fi'il atau isim, di dalam huruf pun sama. Anda akan tengok ma'ani ba contohnya. Ma'ani ba itu ada banyak, ada lil ilsaq, ada lil isti'anah, ada lil ini. Nanti semua ma'ani ba akan kembali ke kepada satu daripada makna yang hakiki. Apa itu al-ilsaq? Setiap daripada selain daripada makna ilsaq, pasti ada juz'un daripada ilsaqnya. Contohnya isti'anah. Ilsaq kan menempel kan. Anta hadza ba'lil isti'anah. Bagaimana Anda tidak isti'anah kecuali dengan ilsaq? Pasti semacam itu. Al-ba' li tab'id. Bagaimana tab'id kalau tidak ada apa namanya ilsaq? Semuanya itu pasti ada dengan makna ilsaq. Lah itu namanya itlaqot. Itu bukan makna hakiki, tapi semacam masodik daripada makna yang hakiki. Ini fi ghayatil ahamiyah. Maknanya mani'atul jama' faqat dan mani'atul khulu faqat mempunyai makna yang khas. Dan kadangkala dipakai untuk makna yang lain yang masih ada hubungannya dengan makna yang awal, tapi tidak sama persis. Apa itu? Waqat tutlaqoni. Apa itu tutlaqoni? Itu dua. Mani'atul jama' faqat dan mani'atul khulu faqat. Atas makna yang lebih umum daripada maknanya yang asli. Apa itu? Fayuradu bimani'atil jama' ma hukima fihi fit tanafi fi sidq mutlaqan. Yang mana mani'atul jama'?
yang mana mani'atul jamak itu layas dukon kan ini kan yang paling penting di dalam apa namanya, di dalam mani'atul jamak. Maknanya dua-duanya, yakni muqaddam dan tali, tidak boleh ada keduanya di dalam satu waktu, satu masa, di dalam satu perkara. Akan tetapi di dalam maknanya istilahi, mani'atul jamak itu bisa untuk yartafian, qad yartafian. Ayo. Kadangkala mani'atul jamak diitlaqkan la yasdukon faqat. Tak kisah. Kadangkala wala yartafian. Kadangkala yartafian. Tak kisah itu. Itulah makna yang lebih umum daripada makna yang pertama. Maknanya dengan makna istilahi ini, dengan makna itlaq ini, mani'atul jamak maknanya la yasdukon waqat yar tafian waqat la yar ta. Ini yang lebih umum. Jelas ini lebih umum karena ini yasmul mani'atul jamak dan mani'atul hakikiyah. Sebenarnya mani'atul jamak di sini maknanya sama dengan mani'atul hakikiyah. Karena mani'atul hakikiyah tapi itu lebih umum daripada mani'atul hakikiyah ya. Cuma kadangkala maknanya bisa yasduk ala mani'atul hakikiyah. Dengan makna kalau ada satu perkara la yasdukoni wala yartafian sama dengan mani'atul hakikiyah. Tahu tidak? La yasdukon wala yartafian itu mani'atul hakikiyah. Tapi kadangkala manatikoh mengatakan itu adalah mani'atul jamak. Hati-hati, mani'atul jamak mempunyai dua makna. Maknahul khos wa maknahul am. Makna yang khos syai'an la yasdukon wala yar tafian. Ini namanya apa? Maknan khosnya. La yasduk ila satu perkara saja. Maknan amnya apa itu syai'an? La yasdukon waqat yartafian. Ketika ini waqat yartafian ini sama dengan mani'atun hakikiyah. Waqat la yasdukon, bukan, yang ini yang mani'atun hakikiyah. Waqat la yar tafian. Ini yang mani'atun hakikiyah. Yang ini mani'atul jamak bimaknahul mustalah. Maknanya dengan makna yang am, mani'atul jamak yashmul mani'atul jamak bimaknahul istilahi dan mani'atul hakikiyah. Karena itu dia lebih umum karena yasduk dengan aktsar. Yasduk dengan aktsar. Di sini dikatakan maknan khos karena la yasduk ila ala maknan wahid saja. Aiwa. Mahukima fihi bitanafi fisidik mutlakon. Fisidik mutlakon. Pokoknya tidak boleh ada kedua-duanya. Apakah kedua-duanya boleh hilang? Saya tak kisah. Saya tak kisah. Ini adalah mani'atul jamak bimaknan am. Sawa'un hukima fihi fil kedzib aidan au aula. Yakni sawa'un hukima fihi ay bi adamit tanafi ay hukima fihi ay bit tanafi fil kedzib aidan ay la yasdukon wala yartafian atau tidak. Kalau hukima fihi fil kedzib aidan bi annahu la yartafian fala farqa bainahu wa baina mani'atun hakikiyah. Tidak ada beda antara dia dan mani'atun hakikiyah. Kalau la yasdukon wa qad yartafian maknanya dihukumi dia itu qad yartafian, itulah adalah makna mani'atul jamak yang hakiki. Dan ini adalah ba'dul itlaqat dengan makna mani'atul jamak. Kemudian, ayo
ويراد بمانعة الخلو ما حكم فيه بالتنافي في الكذب مطلقا. Aywa, adapun di dalam mani'atul khulu sebaliknya daripada mani'atul jama'. Yang mana mani'atul khulu kita itu akan fokus terhadap maknanya yang paling menonjol. Apa makna mani'atul khulu yang paling menonjol? Mani'atul khulu yang paling menonjol maknanya adalah la yarta fi'an, kan? Maknanya kedua-duanya tidak boleh hilang, tapi kedua-duanya boleh ada bersama-sama. Itu kan makna yang paling menonjol daripada mani'atul khulu, kan? Oke. Kedua-duanya tidak boleh hilang. Apakah kedua-duanya boleh ada? Kedua-duanya tidak boleh hilang. Apakah kedua-duanya boleh ada? Boleh ada dan boleh tidak ada. Jadi layar tafi'ani wala yasdukon. Loh, kalau layar tafi'ani wala yasdukon, bukankah itu sama dengan mani'atun hakikiyah? Mani'atun hakikiyah hadza imma zaujun, hadzal adadu imma zaujun au fardun. Loh, bukankah layar tafi'ani wala yasdukon tidak bisa hilang semuanya, tidak bisa ada bersama-sama? Apakah ini maknanya mani'atul khulu? Kan bukan, kan? Kan bukan. Karena itu kan layar tafi'ani wala yasdukon, ini sama dengan mani'atun hakikiyah. Waqat yasdukon. Waqat yasdukon. Ini yang mani'atul khulu bimaknahul istilahi. Karena mani'atul khulu dengan makna yang kan ada makna khos. Ini kan makna yang mani'atul khulu dengan maknanya yang khos, kan? Ini makna khos. Maknanya am. Bukan, ini maknanya yang am. Ini maknanya yang am. Adapun maknanya yang khos, la yar tafi'an waqat yasdukon. Ini adalah maknanya yang khas, makna yang am. So, waqat yasdukon ada ditambahi qad. Waqat la yasdukon. Maknanya mani'atul khulu bimaknahul am yasmul mani'atul khulu bimaknahul istilahi, wa juga mencakup mani'atun hakikiyah. Karena itu dia itu bimaknahul. Wah, susah. Tak susah tuh. Pikir saya kira mudah kok. Mudah. Susah yang apa namanya yang kemarin saya. Ayo, Wak. Ya am tuh dia ada lebih. Ada lebih. Coba tengok. سواء حكم به في الصدق أو لا أيضا. Sawa'un hukima fi sidq aw la aidan, yakni coba tengok ya. Bitanafi fil kadzib mutlaqan. Tidak mungkin kedua-duanya itu yang ruban. Al-kadzib fil jami mutanafi. Sawa'un tanafi fil jami ini ada di dalam sidq juga atau tidak, dia tak kisah. Tapi yang dia kisah hanya tanafi fil kadzib saja. Di dalam mani'atul khulu yang bermaknahul am ini tidak akan terjadi. Sawa'un di dalam sedeknya tanafi fi sedek juga atau tidak. Kalau sudah tanafi fil kedzib juga tanafi fi sedek, itu juga bisa dinamakan mani'atul khulu tapi dengan maknahul am. Kalau tanafi fil kedzib faqat tidak tanafi fi sedek, itu mani'atul khulu bimaknahul khos. Pesulaksan malah. Yani ada makna am dan makna khos. Ayo. Itu fakir, saya kira tidak terlampau susah kalau Anda memahami apa itu mani'atul hakikiyah, apa itu mani'atul khulu bimaknahul istilahi, apa itu mani'atul jamak bimaknahul istilahi. Kemudian Anda tengok mani'atul jamak, maknanya yang paling menonjol, tidak mungkin bisa bersama-sama. Tidak mungkin bisa ada kedua-duanya. Titik. Apakah tak kisah apakah bisa hilang kedua-duanya atau tidak hilang kedua-duanya? Kalau dia itu bisa ada tidak bisa ada kedua-duanya dan tidak bisa tidak ada kedua-duanya, ya apa bedanya mani'atul jamak dengan mani'atul hakikiyah?
tidak ada bedanya. Duh, kita kan di Mani'atul Jama' tidak bisa ada kedua-duanya, yakni at-tanafi fi sidq, tapi ada mutanafi fil kadzib. Ada mutanafi fil kadzib. Kalau ditambahi tanafi fil kadzib juga, ya tidak ada bedanya dia dengan mani'atun hakikiyah nanti. Dan itulah karena dia itu yasmul, mencakup maknanya yang asli dan makna mani'atun hakikiyah, karena itu dia lebih umum. Kadangkala umum itu masodiknya lebih banyak. Maknanya yang umum itu yasduk ala makna mani'atul jama' bimaknahul istilahi wa yasduk ala mani'atun hakikiyah. Karena itu dia lebih umum. Ayo. Silakan. هذا ولما كان ما سبق من أمثلة المنفصلات كلها ذي جزئين. Ayo, yakni sekarang selesai. Kemudian apa yang sudah lampau itu semuanya itu Anda akan tengok bahwasanya semua amsilah itu amsilatun di juz'ain. Dalam munfasilahnya semua juz'nya dua perkara aja kan. Ada imma zaujun au fardun. Hanya zaujun dan fardun. Di dalam munfasilah mani'atul jama' imma syajarun atau hajarun. Dua saja kan. Ketika di dalam mani'atul qulub zaidun imma fil bahri aula ya ghraq. Semuanya kan hanya dua juz'ain saja kan. Apakah memang mani'atul jama' ini hanya munfasilah ini hanya bisa untuk dua juzuk saja? Kalau seumpamanya saya nak munfasilah hakikiyah baina tiga, bisa apa tidak? Hadza huwa saya hatuhu al-an yani. Apakah bisa atau tidak? Sila. والحال أنه يجوز أن يكون المنفصل. Tak ada, yajuzun tidak ada. Yajuzu. والحال أنه يجوز أن يكون المنفصلة Atau ذات cakap an جزئين. yakuna atau antakuna boleh. Karena munfasilah itu muannas majazi. Anda boleh cakap yakun atau takun. Saya sebagian di ketika saya tulis tesis, guru saya supervisor saya itu muntaha kayak kritik saya, tak boleh. Yakun itu tak boleh. Yang saya pahami daripada nahwu ya, ketika dia itu muannas majazi, apa makna muannas majazi? Yang tidak ada farjinya. Munfasilah punya farji kan? Tidak ada kan? Yang punya farji itu hewan hidup, binatang itu punya farji. Ini kan tidak punya farji kan munfasilah itu. Munfasilah kan bukan makhluk hidup, tapi dia ada tak marbutohnya kan? Ada tak marbutohnya. Ketika fi'il mudhari'nya itu di depan, Anda boleh muannaskan, boleh mudzakarkan, tapi tidak katanya asya'i di muannaskan. Ini tidak muannas. Ini mudzakar kan? Yakunu kan mudzakar kan? Tidak ada masalah. Karena ini muannas majazi. Boleh kedua-duanya. Boleh yakunu, boleh takunu. Berbeda kalau yakununya itu setelah munfasilah. Al munfasilatu takunu. Semacam itu wajib karena tarji rujuk dhamir. Dhamir tarji. Sepaham saya semacam itu di dalam nahwu. An yakuna al munfasilatu dzata juz'aini fasaidan. Bayyanahu bukan bainahu, bayyanahu. Hati-hati. Habib tahu dari mana kok ini bainahu? Ini bayyanahu bukan bainahu. Yani min haisul makna wadih ya Syekh. Ya, tidak. Memang min haisul makna itu wadih. Saya tuh sudah boleh tahu ini harokatnya salah. Saya hampir tidak percaya dengan harokat. Jangan percaya dengan harokat ya. Karena harokat yang letak bukan ulama. Ulama tidak letak harokat. Yang letak harokat itu dulu nasyar itu. Perusahaan cetakan itu yang letak harokat. Nanti kalau Anda tengok yang harokat itu bukan ulama. Itu orang-orang biasa macam kita. Sampai ada orang itu pernah cek dulu nasyar satu, saya lupa dulu nasyar apa dia cek. Yang tulis beri harokat itu perempuan-perempuan yang pakai script ya, yang tak ada tutup aurat, yang tidak pernah belajar agama, karena tugas dia hanya tulis. Jadi bila-bila ada yang namanya khata utiba'ah banyak, itu normal. Karena itu diperlukan yang namanya lajnatu taftish. Setelah diketik, nanti dibaca lagi oleh ulama. Dulu itu siapa itu namanya? Mustafa Sobri. Setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, kerjanya semacam itu. Karena itu Anda akan tengok cetakan sekarang banyak salahnya walaupun mahal. Kenapa? Karena SOP murojaatul ulama itu sudah tidak ada, atau ada pun sedikit tak tahu. Zaman dulu yang murojaat kita itu Mustafa Sobri, Syekh Zahid Kautsari. Jadi kalaupun ada salah, sikit saja.
oh ini salah. Setelah kita cek, kita yang salah, bukan ya, bukan kitabnya yang salah. Kenapa? Karena yang murojaah dulu orang-orang base semua. Sekarang tak. Apalagi cetakan-cetakan semacam Allah, saya tak terlampau suka cetakan dalam kutub ilmiah. Itu murojaah ulamanya kurang apa namanya? Kurang base. Lu jangankan ulama, Anda kalau tesis tuh. Saya sebelum submit tesis harus ada yang namanya proofreading. Apa itu proofreading? Untuk cek lughahnya, untuk cek maknanya macam mana. Ada itu. Per page-nya Anda bayar 5 ringgit. Tinggal Anda kali, kalau 400 kali 5 berapa? Anda bayar semacam itu namanya proofreading. Itu kalau tesis. Kitab tuh mesti ada. Tidak adanya murojaatul lughah sekali 2 kali. Ketika dicetak baru tampak salahnya apa namanya? Banyak. Lah kalau dicetak tampak salahnya banyak macam mana? Sudah tersebar. Sebelum tersebar kena di murojaah dahulu. Itu yang benar. Cuma sekarang itu karena mungkin nak bayar ulama mahal atau apa, saya kurang tahu. Akhirnya proses ini di skip. Banyak di skip. Lebih ditengok apa itu namanya? Zakharifnya. Apa zakharif itu? Hiasan-hiasannya, ininya mahal, apa covernya mahal. Padahal quality murojaahnya la haula wala quwwata. Itu benar itu. Anda kalau tengok benar, lilasaf ya. Lilasaf. Ya, ini saya sudah banyak tertipu macam itu, sudah kenyang saya macam itu ketika baca. Apa nih katanya? Bila-bila apa namanya? Bila-bila hawashi jadi syarah jadi matan, itu biasa itu. Coba jadi Anda tak paham. Ya, kenapa saya tak paham ya? Saya bodoh kan? Ketika saya cek lagi, ternyata memang benar ada masalah. Kenapa ya? Karena banyak guru nasr sekarang ini hanya tengok untung. Jadi banyak hal-hal di skip. Thalabatul ilm zaman sekarang banyak tak tengok dalamnya, tengok covernya. Atau fakhirah, atau apa namanya? Fakhirah, ini laks. Lilasaf. Ini. Ayo. Fasaidan bayyanahu, bukan bainahu, bayyanahu biqaulihi وقد تكون المنفصلات ذوات أجزاء ثلاثة. Ayo, tidak ada masalah. Munfasil itu mempunyai 3 bagian, tidak ada masalah. 3 atau lebih. Seperti apa? Kaqaulina al-adadu imma zaidun au musawin au naqis. Ayo. Misalun lil hakikiyah. Ini adalah contoh untuk hakikiyah. Anda boleh saja mengatakan hadzal adadu imma musawin au naqis atau zaid. Ini adalah misalun lil hakikiyah. Contoh untuk mani'atul jama'. Wa misalu mani'atil jam'i qauluna nanti saya apa makna zaid, apa makna musawin, atau makna naqis. Ayo. Hadza syai'u imma hadath. Maknanya tidak mungkin ada adat, tidak mungkin ada satu adat, contohnya 5. Tidak mungkin adat ini musawin atau zaid atau naqis fi nafsil waqt. Tapi nanti ada bahas. Apa bahasnya? Kan al-adadu. Ini saya tak tahu kenapa dalam Bawi bahas sampai sedalam ini. Mungkin Anda akan belajar di dalam Syamsiah. Hadzal adadu imma apa? Imma zaidun atau musawin. Imma musawin au zaid au naqis. Ayo. Apakah hubungan antara setiap daripada au-aunya ini mani'atun hakikiyah, atau antara makna ketiganya itu? Maknanya antara musawin dan zaid mani'atun hakikiyah, antara musawin dan naqis mani'atun hakikiyah, antara zaid dan naqis mani'atun hakikiyah. Apakah semacam itu? Atau nanti ketiga perkara ini akan kembali ke satu makna ila itsbat wa nafi, yakni ketiga makna ini akan kembali kepada syai'un wa nakiduhu atau syai'un wa musawi nakidihi, seperti yang dia itu ada di hakikat daripada mani'atun hakikiyah. Kelihatannya Kalambawi akan cakap bahwasanya ketiga ini nanti akan kembali ke satu makna, yaitu syai'un wa nakiduhu au syai'un wa musawin li nakidihi. Ayo. Fasaidan. Begitu pula mani'atul jama' nanti semua akan kembali kepada syai'un wa akhassu
min nakidihi. Mani'atul khulu juga akan kembali ke syai'un wa a'ammu min nakidihi. Ayo. ومثال مانعة الجمع قولنا هذا الشيء إما حجر أو شجر أو حيوان. Ayo. Hada syai' imma syajarun au hajarun au hayawan. Tidak ada mani'atul jama'. Bukan mani'atul khulu. Tiga-tiganya hilang boleh. Contohnya ini perkara ini tilam. Tilam itu kasur kalau kita cakapnya itu. Makanya tilam itu kan bukan syajar, hajar ataupun hayawan kan. Ayo. ومانعة الخلو مثل هذا الشيء إما لا حجر أو لا شجر أو لا حيوان. Ayo. Mani'atul khulu maknanya tidak boleh ketiga-tiganya itu hilang karena akan menjadikan satu perkara ini hajar, syajar, hayawan fi nafsil waqt. Tapi dia itu boleh ketiga-tiganya boleh ada. Contohnya tilam. Tilam itu la syajar, la hajar, wala hayawan. Ayo. Wal والمراد من زيادة العدد ونقصانه ومساواته. Terus apa makna adat itu? Zaid, nakis, dan musawin. Kan al-adat itu imma zaidun, musawin, atau nakis. Apa makna itu? Ayo. كون مجتمع من كسوره زائدا عليه أو ناقصا عنه. Kaunu majtama'a min kusurihi zaidan alaihi. Yakni makna kusur ini adalah pembagiannya. Kusur ini maknanya di dalam bahasa Arab, matematikanya orang Arab. Kusur ini macam setengahnya, sepertiganya, macam itu. Lah, kusur itu di dalam ilmu matematika cuma ada beberapa saja. Jelas? أو ناقصا عنه أو مساويا له. والكسور تسعة العشر. Wal kusur bukan tis'atul asyar. Wal kusuru tis'atun, macam itu. Wal kusuru tis'atun. Titik. Apa saja? Al usyur 1/10. Ini kusur namanya. Aku tak tahu bahasa Melayunya apa itu. Pecahan, betul pecahan, kusur pecahan. Kemudian al usyur itu 1/10. Kemudian apa? Tusok. Apa itu tusok? 9. Kemudian والثمن. tumun 1/8. Kemudian والسبع. subuh. Kemudian والسدس. sudus. Kemudian والخمس. والربع. tulus. Kemudian والنصف. nisf. Kemudian satu ini bukan kusur, bukan pecahan ya. 1/1 pecahan ini. Tidak. Ada orang mana yang lebih banyak, 1/2 atau 1/3? 1/3 dengan apa namanya, dengan keras lah, haula wala quwwata. Dia tengok tiganya, tak tengok apa namanya satunya. Saya pahamkan lagi. Oke, kamu punya uang 100 ringgit, kamu bagi 3 orang, dan kamu punya 100 ringgit, kamu bagi 2 orang. Setiap orang dapat berapa? Mana yang lebih banyak? Ya dibagi 2 ya kan? Itu 1/2 lebih banyak daripada. Oh iya, Habib, saya baru paham. Engkau tak sekolah rendah. Ini sekolah rendah aja, saya udah lama, sekolah rendah sudah lama. Cuma kalau basic matematik saya pun juga apa namanya, tahu lah sikit-sikit semacam ini. Ayo. Kemudian فالعدد الزائد كاثني عشر. ayo, ada zaid seperti 12. Yang mana? Kalau Anda 12 ini kalau Anda tengok kusurnya, nanti dia akan lebih banyak daripada adat dia sendiri. Contohnya apa? 12 dia ada 1/10-nya. Ya? Tidak ada. Tidak ada, Beb, 1/2, tidak boleh. Itu namanya bukan adat kamil, tapi ada kusurnya juga ini. Maknanya adalah adat kamil, angka yang sempurna. 12 ini dibagi berapa kalau untuk bisa menjadi angka sempurna dengan kusur yang paling besar? Berapa? 1/9 ada? Tak ada. 1/8? Tak ada. 1/7? Tak ada. 1/6? Ada. Ada. 1/6-nya 12 berapa? 6. 1/6-nya 12 kita bagi 6 berapa? 2 berapa? Tak ragu. Oke. 5 ada? 1/5 ada? 1/4 ada? Ada. Ada berapa? 3. Berapa? 3? Oke. 1/3-nya ada? Ada. Berapa? 4. 1/2-nya ada? Ada. Berapa? 6. 6. Berapa semuanya?
2 tambah 3, 5, 5 tambah 4 9 tambah 6 15 zaid kan. 15 lebih banyak daripada, maknanya 12 itu adadun zaid. Apa makna adadun zaid? Kalau Anda hitung kusurnya ini, jumlahnya akan lebih banyak daripada 12 itu sendiri. Ayo. Katnai asyar fa inna lahu, ayo. فإن له نصفا هو الستة وثلثا هو الأربعة وربعا هو الثلاثة وسدسا هو الإثنان فإذا اجتمعت Wal-ithnan, udah ada isnan. Ayo. Fa idza ijtama'at yasiru khamsata. فإذا اجتمعت يصير 15 Ayo. فيكون زائدا Fayakunu zaidan wa naqis. والناقص كالأربعة فإن Dan naqis seperti 4. Kenapa kok 4? Kenapa 4 kok naqis? Karena 4 dia cuma ada apa? نصفا Ada nisfan, setengahnya 4 berapa? 2 2. Sepertiganya tidak ada, seperempatnya ada. ada Berapa? 1 1. Sama dengan nakis kan? Ada nakis daripada 4 itu sendiri. Kemudian kal arba'ah fa inna lahu. فإن له نصفا هو الاثنان وربعا هو الواحد فإذا اجتمع يصير Fa idza ijtama'a isnan wal wahid. Ayo. يصير ثلاثة فيكون ناقصا والمساوي كالستة Wal musawi kasita. Sitah itu musawi. Kenapa kok musawi? فإن له نصفا هو Karena الثلاثة sitah mempunyai berapa? Nisfan. Berapa setengahnya 6? 3. Dia punya fulus. Punya apa tidak sepertiga? Hah? Ada 2 2. Seperempat. Tiada Seperlima. Tiada Seperenam. Ada Berapa jumlahnya? 6 Ada basic. Sekolah rendah tak tak tahu ya. Anak accounting ya nih. Ayo. فإن له نصفا هو الثلاثة وثلثا هو الاثنان وسدسا هو الواحد والمجموع 6 فيكون مساويا قيل لا يتركب شيء من المنفصلات من أكثر من جزئين لأن الانفصال نسبة واحدة والنسبة Ayo, ini kill ya, ini yang tadi itu saya katakan ada kill yang mengatakan bahwasanya yang namanya infisol itu tidak bisa terbina atas lebih daripada satu saja. Maknanya antara muqaddam dan tali saja, tidaknya hanya 2. Al-adad imma zaujun aw fardun, tidak boleh ada lebih daripada 2. Karena ya tadi itu, karena kalau Anda al-adadu imma nakis au zaid au musawir, kan ada 3 kan. Nanti akhirnya tanakutnya itu hanya tanakutnya itu ada 2. Di sini ada tanakut, di sini pun juga ada tanakut. Sedangkan yang namanya tanakut, tanafi itu hanya satu nisbah saja. So tengok, kila la yatarakkabu syai'un minal munfasilati min aktsara min juz'aini. Kenapa? Li'annal infisal nisbatun wahidah. Wa nisbah wahidah itu la tatasawwar illa bainal juz'ain. Nisbah wahidah itu hanya antara 2 perkara saja. Darurata anna nisbata bainal ajza muta'addidatun la wahidah. Sedangkan nanti nisbah antara 3 perkara minimal ada 2 nisbah, minimal ada 2 nisbah. Sedangkan infisal cuma ada 1 nisbah saja. Fakaifa takunul munfasilah dzata ajza'in salasa fasaidan wa ujiba aywa وأجيب بأن المراد ها هنا ما هو بحسب الظاهر biasa bidzahir. Adh maknanya adh-dhahir. Maknanya di sini murad daripada ketika ada 3 juzuk atau lebih biasa bidzahir fakullun minal amsilatil madhkurah munfasilatun wahidah biasa bidzahir wa muta'addidatun indah tahqiq. Aywa, maknanya biasa bidzahir hanya satu saja. Dan nanti akan kembali ke satu makna semuanya itu. Wal haq, والحق ما ذكر في الحواشي الأحمدية yakni wal haq apa yang disebutkan, yakni maknanya ada jawaban bahwasanya amsilah-amsilah yang ada itu munfasilah wahidah daripada aspek zahirnya, akan tetapi indah tahqiq ini lebih daripada munfasilatun wahidah.
yakni mungkin nanti bisa menjadi dua qadhiyah ini. Bisa menjadi dua qadhiyah. Ada yang jawab semacam itu, akan tetapi jawaban yang benar yang disebutkan di dalam apa namanya Hawasil Ahmadiyah. Hawasil Ahmadiyah itu adalah hawashi daripada Fanari. Jadi ada Syarhul Fanari di hasyiah Qaul Ahmad, ada di dalam internet. Anda boleh download ya. Saya ada saya punya planning setelah kita baca ini sebelum masuk ke level yang ketiga, mungkin level 2.0 menggunakan Qaulul Hasyiah Qaul Ahmad. Ada riwayatil Ahmadiyah Hasyiah Qaul Ahmad di antara kitab-kitab mantik yang powerful ya. Di dalam level syarah Isakuji, wallahu alam kelihatannya itu adalah syarah Isakuji yang paling best. Levelnya di atas Kalambawi macam Allahul musta'an. Dulu saya hatam hasyiah bukan hatam hasyiah Qaul Ahmadnya, tapi apa? Fanarinya dengan guru saya Syamsiah ya. Ini siapa? Syekh Abdurrahman Idrisi. Beliau salah satu murid senior Syekh Bilal. Ayo. من أنه يمكن أن يكون المعنى من قولنا العدد Hawasil Ahmadiyah ya. Di dalam hasyiah apa namanya syarah Fanari itu di bawahnya akan banyak sekali apa namanya hawashi. Kan banyak sekali hawashi. Itu kan hawashi, bukan hasyiah tapi hawashi, karena memang syarah Fanari ada beberapa hawashi di situ. Jadi kalau Anda tengok kitab banyak hawashinya, ketahuilah kitab ini penting. Yakni karena mutadawil baina thalabah, karena itu untuk mempermudah diberi apa namanya hawashi, dan hawashi itu penting sekali. Penting sekali. Ada orang mengatakan man qara al hawashi kharaj bilashi. Bilang, barang siapa membaca hawashi, dia tidak akan paham sama sekali. Iya, kalau Anda baca di kelas. Kalau saya menjelaskan, Anda baca hawashi, kharajta bilashi, bila syai'un, bila syai'in. Tak dapat apa-apa Anda. Tapi kalau Anda baca di rumah, man qara'a hawashi hawa kullashi. Hawa kullashi, Anda akan paham segala sesuatu. Kalau Anda bacanya di rumah, setelah saya kelas atau sebelum saya kelas Anda baca hawashi, setelah saya kelas Anda baca lagi hawashi. Hawa kullashi. من قولنا العدد إما زائد أو ناقص أو مساو، مثلا أن مجموعها لا يجتمع في العدد ولا يخلو العدد عن كل. Maknanya majmu' daripada al-adad naqis, zaid atau musawin, majmu' daripada tiga perkara ini tidak ada di dalam satu adat atau tidak hilang di dalam satu adat. Mana tadi? Min annahu yumkinu an yakunal makna daripada qaulina al-adad imma zaidun aw naqis atau musawin, masalan bahwasanya majmu' daripada tiga perkara ini tidak berkumpul di dalam satu adat atau tidak yakhlul adat min kullin minhuma. A'am, aywa. أعم من أن يكون بين كل جزئين انفصال أولى. Aula, yakni lebih umum, makna ini lebih umum daripada antara naqis dan zaid ada infisol, atau antara zaid dan musawin ada infisol. Tidak mesti semacam itu. Makanya tidak mesti antara dua perkara ini ada infisol. Boleh ada infisol atau tidak, tapi cukup kalau seumpamanya Anda mengatakan majmu'nya la yajtami atau tidak yakhlu. Ya, ini saya cakap bisa kalau tiga perkara ini Anda kembalikan kepada syai' wa naqiduhu atau syai' wa musawin li naqidihi. Wa in kana dzalika muhtamilan wa hadzal makna infisalun wahid qad wujida bainal majmu', yakni infisal wahid wujida bainal majmu'. Tidak mungkin ada infisal di antara majmu' ini kecuali majmu' ini bisa kita kembalikan kepada syai' wa naqiduhu. Wallahu a'lam yani. Wa kadza yumkinu an yakuna al-murad bi qaulina وكذا يمكن أن يكون المراد بقولنا هذا الشيء إما حجر أو شجر أو حيوان، وهذا الشيء إما لا حجر أو لا شجر أو لا حيوان، أن المجموع لا يجتمع ولا يرتفع على هذا الشيء مع قطع النظر عن الانفصال بين. Sama juga di dalam masalah apa itu namanya, kalau hadza syai' imma la hajar aw la syajar aw la hayawan, ini kan misal untuk mani'atul khulu kan. Maknanya majmu'nya itu layar tafe. Tapi bisa untuk apa namanya? Yasbut. Annal majmu' la yajtami. Wallahu a'lam, saya kira ada ijtima. Karena ini misal untuk mani'atul khulu. Ini wallahu a'lam ini salah. Bukan la yajtami tapi yajtami. Annal majmu' yajtami. Karena bisa sesuatu itu la hajar, la syajar wala hayawan. Contohnya adalah air. Air la syajar wala hajar wala
hayawan. Wallahu alam. Karena ini misal untuk mani'atul khulu, bukan misal untuk mani'atul hakikiyah. Wala yartafi ala hadza syai' ma'aqatin nadhar, sawaun antara la hajar wala syajar ada infisal hakiki atau tidak, atau antara la syajar wala hayawan ada infisal atau tidak. Boleh ada infisal, boleh tidak. Tapi bukan itu yang dimaknai. Kalau Anda bisa untuk mengembalikan tiga perkara ini kepada syai' wa a'ammu apa? Wa a'ammu min naqidihi cukup. Ayo, karena mesti ada infisal wahid antara tiga perkara ini. Fayakunu tarakkubuha min ajza'in fawqa itsnain ala tibari bihasabil haqiqah wa dhahir. Ala bukan bihasabil dhahir faqat, tapi bihasabil haqiqah. Kalau menurut jawaban yang pertama bihasabil dhahir infisal wahid, tapi indah tahqiq aktar minal nisab la hada bihasabil haqiqah wa dhahir akan kembali kepada satu nisbah sahaja, dan tidak mungkin semacam itu kecuali diirja ila makna mani'atul jama'al atau mani'atul khulu al haqiqi wa huwa tarakkubu syai' ana tarakkubu syai' min dalika syai' wa a'ammu min naqidihi. Aywa la bihasabi dhahir faqat, seperti yang dijawab di jawaban yang pertama. Wa min hadza dhahara anna ma qalu min innal haqiqiyyata la tatarakkabu min aktsara min juz'aini wa mani'atayil jam'. Ini disebut anna. Apa? Qalu min anna. Sama. Min anna, betul, bukan min inna. Min anna. Kenapa? Karena min pasti masuk ke dalam isim. Dan inna dakhala ala jumlah. Berbeda dengan anna. Anna itu muawwal ila masdar nanti. Karena itu anna nanti muawwal kepada masdar, dan masdar itu isim. Wa bisa untuk masuk sebelumnya itu harfu jarri. Jadi min anna, bukan min inna. Min anna, sorry. Berbeda dengan haitsu. Haitsu inna, bukan haitsu anna. Dulu saya ketika tulis tesis haitsu anna ditegur sama profesor. Ghalat ada haitsu inna. Li anna haitsu mudhafun ilal jumlah wa isa mudhafun ila mufrad. Karena anna pasti dia itu muawwal ilal mufrad. Ila mufrad ila masdar ila mufrad, berbeda dengan inna yaitu jumlah. Seperti kalau saya. Min innal hakikiyah. Atau ada yang mengatakan bahasanya hakikiyah tidak mungkin ya tarakab min aksar daripada juz'an. Tapi mani'atul jam' dan khulu bisa tahakkumun. Itu tahakkumun. Yakni boleh di sini, tidak boleh di sini, tahakkumun. Maknanya Anda menghukumi tanpa dalil. Itu namanya apa? Tahakkumun. Wa anna maqalal fanari sofada wa fanari sohibu syarah, yang saya cakap syarah yang paling best untuk apa namanya, best dan paling susah dan hawasinya paling banyak untuk isakuji. Wa anna maqalal fanari wa ma alaihim min annal haqqa annahu idza kana al muradu bil infisali infisala wahidin la yatahaqqaqu illa baina juz'ain. Yakni apa yang dikatakan oleh Fanari bahwasanya yang benar itu kalau diinginkan bahwasanya al-murad bil infisal hanya infisal wahid, la yatahaqqaq illa baina juz'ain. Atau kalau Anda menginginkan makna infisal adalah mutlakul infisal, bukan infisalun wahid, maka bisa untuk baina juz'ain atau akta, tergantung Anda nak apa. Anda nak infisal maknanya an yakuna baina juz'aini infisalun. Apa ya ini? Apakah Anda mengatakan di dalam mani'atul hakikiyah infisalun maknanya infisalun wahid atau mutlakul infisal? Apa yang Anda inginkan? Kalau yang Anda inginkan adalah infisalun wahid, fala yatahaqqaq illa baina juz'ain. Kalau yang Anda inginkan di dalam mani'atul hakikiyah itu mutlakul infisal, apa? Tengok definisinya. Wahiyya alladhi hukima bitanafi au adamihi bainal qadiyat. Yani ma hukima bitanafi au bil infisal. Jadi bitanafi ini apakah tanafin wahid atau infisalun wahid atau mutlakul tanafi atau tanafin apa mutlakul infisal. Kalau mutlakul infisal boleh untuk lebih daripada 2 juzuk. Kalau hanya satu tanafi tidak boleh lebih daripada 2 juzuk. Tafsirnya Fanari untuk ini laisa bihaq. Laisa bihaq, karena tetap dia itu satu
tanafi saja, karena kalau ada lebih daripada satu infisol itu maknanya bukan qadiyah munfasilah wahidah, tapi iddatul qadaya munfasilah. Kita menginginkan satu qadiyah tapi ada beberapa ajza. Itu bisa walaupun dia itu hanya infisol wahid, dengan cara kita mentakwilkan kepada makna hakiki daripada mani'atun hakikiyah wahiyya bi'irja'u ai wa huwa bi'irja'i hadhi thalathati asya' ila syai' wa nakidihi, atau syai' wa musawi nakidihi, baru bisa untuk menjadi infisolun wahid walaupun dengan beberapa qadaya semacam itu mutlakon sawaun, yakni la yakunu illa bi qadiyatin wahidah. Adapun takwilnya siapa itu namanya takwilnya Fanari, berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Kalambawi. Yakni Kalambawi di antara poin-poinnya kita mesti mentakwilkan walaupun dia itu ada tiga ajza. Bagaimana tiga ajza itu nisbah wahidah tapi tetap dianggap satu qadiyah. Kalau dianggap lebih daripada satu qadiyah tidak ada masalah. Tapi masalahnya saya nak irja satu perkara ini kepada satu qadiyah mani'atu hakikiyah, mani'atu hakikiyah. Bagaimana? Ya tadi itu biasa bidhahir wal alfat, secara mudahnya Anda kembalikan ketiga perkara ini, Anda takwil ketiga perkara ini kepada syai', kepada makna hakiki untuk mani'atu hakikiyah wahya ila syai' wa nakiduhu wa ila syai' wa nakidihi au musawili nakidihi. Begitu pula kepada mani'atul khulu faqat atau mani'atul jama' faqat ketika terjadi antara lebih daripada dua ajza. Anda kembalikan kepada hakikat daripada mani'atul khulu dan hakikat daripada mani'atul jama'. Wallahu a'lam. Tambih natawaqqaf ila hadza. Insyaallah yang tambihnya kita baca di kelas yang akan datang. Nanti sudah kita akhiri sampai sini. Bertaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.